Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 310. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Aisyah menundukkan kepalanya. Tidak ingin dilihat oleh Ariel dengan air mata mengalir di wajahnya. Bahunya sedikit bergetar. Pertama kali dia mengambil inisiatif untuk mengaku dan ditolak dengan kejam. Nona Aisyah dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang. Ariel menghela nafas. Aisyah adalah gadis yang sangat baik. Dan dia tidak memiliki temperamen buruk seorang putri sama sekali. Yang sangat langka untuk kelahirannya. Sangat disayangkan bahwa cinta ini bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Tidak peduli wanita manapun. Tidak mungkin untuk menggantikan posisi Kaori di benak Ariel. Dan dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengkhianati Kaori. Ada keheningan di dalam ruangan untuk waktu yang lama. Dan Aisyah, yang matanya merah, menyeka air matanya dan mengangkat kepalanya. Dan berkata, "Beri aku waktu. Dan aku akan memperlakukanmu sebagai saudara." Ini adalah sebuah proses yang diperlukan, agar Ariel tidak akan merasa tertekan. Keraguan-raguan hanya akan membuat Aisyah tenggelam lebih dalam. Bahkan sebagai saudara, aku bisa melindungimu. Jika ada yang berani menggertakmu di masa depan, beritahu aku, dan aku akan membantumu, kata Ariel. Aisyah menghela napas berat dan berkata, "Saya punya pertanyaan yang kamu tidak mengerti dengan baik. Mengapa saya ingin tinggal di keluarga Wijaya? Mengapa begitu terhina, masih bersama Kaori?" kata Ariel. Aisyah mengangguk. Ini adalah sesuatu yang dia selalu sangat ingin tahu. Sebagai seorang pria, Ariel masih pria yang luar biasa. Bagaimana dia bisa rela tinggal di keluarga Wijaya dan dipermalukan? Dengan kemampuannya, bahkan jika dia meninggalkan keluarga Wijaya, dia pasti akan dapat mencapai kesuksesan. Dan menyingkirkan kata-kata salah, mungkin hanya ada di benaknya. Apa yang bisa dilihat orang luar adalah bahwa saya dipandang rendah di keluarga Wijaya dan disebut orang yang tidak berguna. Tetapi Anda tidak tahu. Karena pernikahan saya, Kaori juga menerima banyak pelecehan dan cemoohan. Selama lebih dari 3 tahun, saya telah mengalami infami. Mengapa dia tidak? Ariel mengatakan bahwa segala macam hal muncul di benaknya pada awalnya. Semua orang menonton lelucon Kaori. Dan semua orang menganggap pernikahan sebagai topik ejekan. Kaori berada di bawah tekanan lebih dari dia. Karena Kaori dapat menanggungnya. Mengapa aku tidak? Apakah Kaori juga menyukaimu? Aisyah terus bertanya. Pertanyaan ini secara tidak sadar membuat senyum di wajah Ariel. Di masa lalu, dia tidak yakin untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi sekarang, dia memiliki keyakinan mutlak. Kaori tidak hanya menyukainya, tetapi juga mencintainya. Tidak perlu menjawab. Lihat ekspresi banggamu. Kamu bahkan tidak bisa menyembunyikannya, kata Aisyah dengan jijik. Ariel tersenyum dan berkata, hubungan saya dengan dia memang semakin baik dan lebih baik. Dan keberhasilan revolusi sudah dekat. Aisyah seperti balon kempis. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan memiliki harapan. Karena dia bisa merasakan cinta Ariel pada Kaori. Dan sekarang Kaori juga mencintai Ariel. Bagaimana bisa mereka berpisah karena dia? Sepertinya aku hanya bisa menjadi saudara perempuanmu, kata Aisyah. Tidak ada yang salah dengan menjadi saudara. Ariel tersenyum. Kamu bilang, kamu ingin melindungiku. Aku akan mengingat kalimat ini seumur hidup. Aisyah memandang Ariel dengan tulus. Ariel juga menanggapi dengan ekspresi tulus dan berkata, apa yang saya katakan, saya pasti akan melakukannya. Jika ada yang menggertak Anda, saya pasti akan membantu Anda. Bahkan jika itu adalah yang terkuat, saya dapat mematahkan tulangnya. Kamu bisa meledakkannya. Jika benar-benar ada yang besar, aku akan menamparmu sampai mati. Aisyah memelototi Ariel dan berkata, suasana hatinya sedikit mereda. Tetapi dia memiliki perasaan untuk Ariel. Mungkin perlu beberapa waktu untuk mencerna perubahannya. Lagi pula, dia telah jatuh cinta yang tak terbalas begitu lama. Dan tidak mungkin untuk segera berubah.
Masalah mencintai panti asuhan. Apakah kamu ingin memikirkannya? Ariel berkata sambil tersenyum. Apakah keluargamu tidak punya uang? Mengapa kamu harus menarikku? Aisyah menatap Ariel. Dengan sumber keuangan perusahaan keluarga Wijaya saat ini. Apa yang dimaksud dengan rumah yang penuh kasih? Masalah ini tidak sesederhana uang. Saya ingin menggunakan pengaruh kakekmu di Bandung untuk membuat lebih banyak orang memperhatikan masalah ini. Bagaimanapun, anak-anak dari tanah air yang penuh kasih itu akan menghadapi kehidupan sosial baru di masa depan. Keluarga memperhatikan mereka, dan masyarakat Bandung lebih mungkin menerima mereka. Ariel berkata, ini adalah alasan mengapa dia mencari Aisyah. Uang adalah masalah kecil. Mengapa repot-repot? Lagi pula, dia tidak kekurangan uang tuan rumah. Aku tidak mengharapkanmu untuk mulai merencanakan ke depan. Apakah kamu cinta sejati atau cinta palsu? Aisyah bertanya. Benar atau salah? Saya hanya ingin melakukan apa yang saya bisa untuk membantu mereka. Ariel berkata dengan tulus. Aisyah mulai menghela nafas lagi. Pria yang baik dan luar biasa seperti itu hanya bisa menjadi saudara laki-lakinya. Oke. Saya akan kembali dan memberitahu kakek dan ayah saya. Keluarga kami akan melakukan amal setiap tahun untuk meningkatkan efek merek di Bandung. Masalah ini juga dapat memperoleh reputasi yang baik untuk keluarga Nicholas. Dan mereka tidak boleh keberatan, kata Aisyah. Edeku yang baik. Saudara laki-lakimu bersulang untukmu. Ariel mengangkat cangkir tehnya dan berkata. Aisyah cemberut. Dan dengan enggan mengambil cangkir teh dan menyentuh Ariel. Setelah keduanya makan dan minum, mereka berjalan ke pintu restoran dan melihat Agnes dan Syarif yang sudah lama menunggu. Syarif menundukkan kepalanya. Wajahnya jelek, dan dia tidak memiliki kesombongan sebelumnya. Dia mengetahuinya dengan jelas. Kata-kata Ariel di tanah air yang penuh kasih mungkin tidak benar-benar menyombongkan diri. Jika dia benar-benar orang biasa, bagaimana dia bisa mengenal pria besar seperti Nicholas? Agnes merasa Ariel tiba-tiba merasa aneh. Ini pertama kalinya dia merasa Ariel berbeda. Ariel, Syarif telah memberitahu saya apa yang terjadi barusan. Saya ingin membantunya memohon belas kasihan. Agnes tidak bertele-tele dan berkata langsung. Ariel melirik Syarif. Meskipun dia tidak menyukai pria ini, dia tidak harus mempermainkannya sampai mati. Tetapi Syarif tidak menyinggung perasaannya. Tapi perasaan Aisyah. Agnes. Aku tidak bisa mengendalikan masalah ini. Dan bukan aku yang dia sakiti. Kata Ariel. Agnes menundukkan kepalanya dengan wajah jelek. Jika Ariel tidak membantu, dia tidak akan berdaya. Aisyah. Jika tidak, jangan pedulikan orang sekecil itu. Bagaimana menurutmu? Juga Nona Aisyah. Membuang-buang energi dengan peran sekecil itu tidak akan menurunkan statusmu sebagai Nona di keluarga Nicholas. Ariel berkata kepada Aisyah sambil tersenyum. Bukankah kamu mengatakan bahwa ketika kamu adalah saudaraku, kamu ingin melindungiku? Saya dipanggil anjing. Anda tidak membantu saya. Aisyah mengangkat kepalanya dan berkata dengan tidak puas. Ariel tertegun. Gadis kecil ini menggunakannya dengan cepat. Sepertinya dia tidak bisa melakukan apa-apa sebagai saudara. Dia berjalan di depan Syarif. Kata Ariel ringan. Kamu membuat kesalahan. Tentu ada harganya. Bukan. Syarif mengangguk lagi. Dan lagi. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar di perutnya. Dan itu membuat Syarif mundur. Kehilangan pusat gravitasinya. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya penuh rasa sakit. Buka matamu. Jangan main-main dengan adikku. Atau aku akan bermain denganmu. Ariel mengancam. Syarif berkeringat dingin karena kesakitan dan berkata, ya, aku mengerti. Ariel bertepuk tangan. Menoleh ke Aisyah dan berkata, bagaimana? Apakah kamu puas? Aisyah berkata dengan jijik, tidak apa-apa. Sebagai saudara, antar saudara perempuan pulang. Anda tidak akan memiliki pendapat. Bukan. Tentu saja tidak. Ariel berkata dengan senyum masam. Terakhir kali dia melemparkan Aisyah ke pinggir jalan. Gadis kecil ini masih ingat dendam. Melihat Ariel berjalan di atas Lamborghini, Syarif tertawa terbahak-bahak. Saat berada di tanah air tercinta, ia bahkan ikut berfoto. Tak sangka mobil ini milik Ariel.
Kini aku teringat kembali pada gambar sendiri memamerkan kunci mobil Mercedes-Benz. Syarif tidak bisa menahan merona. Orang yang mengendarai Lamborghini sangat rendah hati. Dan dia memiliki Mercedes-Benz yang rusak. Dia tidak sabar untuk memegang kunci di tangannya kapan saja sehingga semua orang dapat melihatnya. Ini adalah celahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Agnes berjalan ke sisi Syarif dan bertanya dengan tangannya di lengan. Syarif menggelengkan kepalanya, melihat ke arah Lamborghini pergi, dan berkata, siapa Ariel ini? Apakah ada karakter yang begitu kuat di Bandung selain si idiot itu? Agnes bingung. Katanya, adalah orang yang sama. Tetapi kesenjangan gambar terlalu besar. Jadi dia tidak bisa mempercayainya. Salah satunya adalah orang tidak berguna yang terkenal di seluruh kota. Dan yang lainnya adalah bertemu dengan Nona Aisyah dan mengendarai Lamborghini. Mungkinkah keduanya adalah orang yang sama? Bersambung.